doa dan permohonan kita kepada Allah jangan harap akan diterima oleh Allah ketika doa itu keluar dari mulut namun tidak selaras dengan hati. Artinya hatinya mati. Dari hati yang mati, dari hati yang beku, tidak akan pernah bisa menembus doa itu, tidak akan sampai ke hadapan Allah. Makanya Rasul menganjurkan idza sa'altumullaha fa antum muqinun. Kalau kita minta kepada Allah, sertakan dengan keyakinan. Keyakinan ini bermula dari hati yang hidup. Ada orang nanya, Ustadz, kalau hati yang hidup itu bagaimana sih? Saudara, hati yang hidup, hati yang lunak, insya Allah segala kebaikan-kebaikan itu tidak perlu pakai diundang, nggak perlu pakai diajak. Dia mendengar, dia laksanakan. Dia melihat, dia kerjakan. Itu kalau hati yang hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para tuan guru, para asatid, terutama orang tua kita, guru kita Ustadz Muhammad Ilyas, Ustadz Ahmad, begitu pula Ustadz Abdul Razak, tak lupa guru kita Ustadz Taufik Hidayat, tak lupa kepada Ustadz Abdul Munir, orang tua kita, sepuh kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Tua RT, Bapak Juanda, begitu pula kepada anak-anakku, anak-anak yatim, kepada orang tua para anak yatim, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, semua itu adalah merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi kalau kalian saat ini berada di rumah Allah, sebentar kalian akan mendapatkan apa yang bisa diberikan oleh panitia, maka manfaatkanlah semua itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih yang memang kalian saat ini masih dalam jenjang pendidikan, maka gunakanlah setiap antum mendapatkan sesuatu dari panitia untuk menopang pendidikan. Insya Allah dengan pendidikan yang antum tempuh, jangan pernah putus asa meskipun ayah tiada. Insya Allah keberhasilan akan menyertai antum di masa depannya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula pagi hari ini kita kumpul bersama anak-anak yatim. Ini satu kebahagiaan buat kita, karena mungkin kalau saat ini kita hanya baru bisa berkumpul menyaksikan, bahkan mungkin hanya sekedar mengusap. Mudah-mudahan entah esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar mengusap, tapi insya Allah bisa memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi guru kita menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling sayang, orang yang paling cinta kepada anak-anak yatim. Tentu tiada lain dan tiada bukan karena Rasul itu merasakan betapa getirnya menjadi seorang anak yatim, hidup tanpa kasih sayang orang tua. Namun tadi jangan pernah putus asa. Kalian semua sekolah, menuntut berbagai macam disiplin ilmu, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil. Banyak tokoh-tokoh dunia yang tadi guru kita sampaikan berhasil tanpa didampingi dengan ayah. Hanya sekedar diperhatikan oleh seorang ibu, doa-doa dan munajat yang disampaikan serta pendidikan dan pengawasan yang sangat luar biasa dari seorang ibu
sehingga menjadikan anak tumbuh kembang bukan hanya sehat jasmaninya, demikian bagus rohaninya. Dia berilmu tapi dia pun berakhlakul karimah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memberikan perhatian khusus, bahkan prioritas yang paling utama bagi siapapun yang memiliki kepekaan, punya kepedulian yang sangat tinggi kepada anak-anak yatim. Bahkan sebaliknya, siapapun orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak dibuktikan dengan apa yang Rasul cintai di alam dunia ini, maka jangan harap pengakuan cinta kita diakui oleh Rasulullah. Man idda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal yatama fada'wahu kadzib. Siapapun orang yang mengaku cinta kepada Nabi namun benci kepada fakir miskin, benci kepada anak-anak yatim, maka pengakuan cintanya itu adalah dusta. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi beruntung di dunia ini kita menjadi orang-orang yang punya kepekaan terhadap anak yatim. Secara mikro, saudara, beruntung ketika rumah kita di dalamnya ada anak-anak yatim. Secara makro, maka beruntung sebuah kampung, sebuah tempat tinggal dimanapun itu berada ketika di dalamnya adanya yatim. Di rumah ketika ada anak yatim kita perhatikan segala kebutuhannya. Di lingkungan walaupun secara kolektif bahu-membahu kita punya perhatian khusus kepada anak-anak yatim, maka beruntunglah. Tentu kata-kata beruntung ini saudara insya Allah akan menghasilkan dan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip buat kita. Tentu setiap doa dan munajat mau panjang mau pendek yang kita mohonkan kepada Allah, kita ingin segera mungkin doa dan munajat kita diijabah. Namun saudara, bukan hanya sekedar doa, kita pun harus mencari segala sesuatu yang akan semakin mempercepat doa, hajat dan munajat kita untuk segera kita dapatkan, untuk segera digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, hal-hal yang akan menarik mempercepat doa kita, permohonan kita, hajat kita untuk dijabah oleh Allah ada pada perhatian kita kepada anak-anak yatim. Dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak. Sukakah kamu, maukah kamu yang pertama memiliki hati yang lunak, yang kedua hajatmu kau dapatkan. Saudara, ini nggak bisa dilepas antara hati yang lunak dengan digabulkannya kita punya hajat. Karena apa? Doa dan permohonan kita kepada Allah jangan harap akan diterima oleh Allah ketika doa itu keluar dari mulut namun tidak selaras dengan hati. Artinya hatinya mati. Dari hati yang mati, dari hati yang beku, tidak akan pernah bisa menembus doa itu, tidak akan sampai ke hadapan Allah. Makanya Rasul menganjurkan, idza sa'altumullaha fa antum muqinun. Kalau kita minta kepada Allah, sertakan dengan keyakinan. Keyakinan ini bermula dari hati yang hidup. Ada orang nanya, Ustadz, kalau hati yang hidup itu bagaimana sih? Saudara, hati yang hidup, hati yang lunak, insya Allah segala kebaikan-kebaikan itu tidak perlu pakai diundang, nggak perlu pakai diajak. Dia mendengar, dia laksanakan. Dia melihat, dia kerjakan. Itu kalau hati yang hidup. Ya, maka dari sini cerminan buat kita. Ketika kita melihat kebaikan, tapi sampai sekarang belum juga mengerjakan, nggak usah dijawab dengan lisan, cukup dengan hati. Kira-kira hati kita hidup atau mati? Saudara, kalau hati ini hidup tadi, sebentar kita mendengar anak yatim nangis, segera kita hampiri. Kita tanya, kenapa nak kau menangis? Lapar bapak.
Kenapa kamu lapar? Mak nggak masak. Ditanya, ibu nggak masak? Iya. Kenapa ibu nggak masak? Karena memang tidak ada bahan masakan yang bisa aku beli. Maka saudara, hati yang hidup segera dia datangi. Saat itu pula dia berusaha untuk meredam, untuk mendiamkan anak yatim yang sedang menangis. Karena dahsyatnya tangisan anak yatim, idza bakal yatim pahtazal arsyu. Bila si yatim nangis, tangis saja begitu hebat, akan bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awas, hati-hati. Amal kita banyak, sedekah kita banyak, namun kita nggak punya perhatian kepada anak-anak yatim. Tadi guru kita membacakan surah Al-Maun, saudara. Kita harus takut, kita harus ngeri. Kita rajin ruku, bukan hanya yang 5 waktu, kita tambah dengan qiyamul lail, kita tambah dengan nawafil. Namun nggak punya perhatian kepada anak yatim, bahkan hati ini bengis kepada anak yatim, masa bodoh dengan anak yatim. Maka saudara, predikat yang semua kita berlindung jangan sampai Allah berikan pada kita, yakni orang-orang yang menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masa bodoh, nggak punya peduli. Ketika ada sumbangan, Pak, saya anak yatim, Pak, kita tahu dia anak yatim, bukan diberi, malah dicaci, malah dimaki. Siapa suruh lo jadi yatim? Naudzubillah min dzalik, saudara. Hadirkan kepekaan dalam diri kita untuk anak-anak yatim. Jadi dari hati yang hidup nggak perlu adanya panitia datang ke rumah menyodorkan proposal. Begitu dengar, langsung dia memberikan bantuan dengan kemampuan yang ada. Jadi jangan sampai, Pak, amal kita yang sudah banyak namun kita bisa tertahan di pintu surga. Kenapa? Karena kita masa bodoh, anak yatim yang kelaparan, anak yatim yang tidak terurus, anak yatim yang tidak terawat. Kenapa? Sementara dia dekat rumah kita, bahkan mungkin dia tetangga kita, kita masa bodoh dengan keberadaan mereka. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Maka hadirin, inilah kesempatan yang Allah berikan di alam dunia, sejalan dengan umur yang saat ini kembali Allah berikan kepada kita di tahun baru Islam 1443 Hijriah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah hadirin, begitu pula dengan hal-hal yang lain. Kalau hati yang hidup nggak perlu, harus didatangi ke rumahnya, harus diketok pintu rumahnya, harus dikasih tahu nominalnya biayanya sekian. Tidak, ketika dia mendengar dan melihat, langsung bergerak, dia punya hati. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Ini pula yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Bu, Rasulullah itu adalah figur seorang pemimpin yang pantang memerintahkan sesuatu namun beliau belum mengerjakan. Artinya segala apapun yang beliau perintahkan kepada kita, beliaulah pelaksana utama dan pertama dari apa yang beliau sampaikan. Ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan, akulah pelaksana pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saudara, dalam kitab An-Nawadir jelaskan bagaimana syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil aitam. Cinta kasih sayang yang begitu besar ditunjukkan oleh Rasulullah kepada para anak yatim. Ketika Rasul keluar hendak melaksanakan sholat Id, Rasul lihat banyak anak-anak yang sedang gembira karena hari raya Idul Fitri, dengan pakaian yang bagus, sisiran rambut yang sangat rapi. Saudara, namun tiba-tiba Rasul melihat ada seorang anak yang agak minder. Dia menyendiri, bajunya kotor, kulitnya kusam, rambutnya nggak terawat. Nabi deketin, saudara. Bukan Nabi tinggal, Nabi deketin. Ketika Nabi deketin, Nabi tanya, wahai anak, kenapa kau tidak bermain kepada mereka kawan-kawanmu? Ini hari raya. Dan kenapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis, wahai anak? Maka sang anak itu kemudian bercerita. Sedangkan anak itu nggak tahu bahwa yang bertanya di hadapannya adalah baginda Nabi kita Muhammad. Nabi tanya, wahai anak, kenapa kau menangis? Maka anak itu menjawab, wahai bapak, saya menangis karena teringat dengan ayah saya. Ayah saya telah mati.
Ayah saya telah wafat ketika ikut berperang bersama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku pun sepeninggal ayahku dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Harta peninggalan untukku dari ayahku semuanya dibawa oleh suaminya yang baru. Tinggallah aku sebatang kara. Betapa aku tidak sedih, betapa aku tidak menangis ketika melihat mereka anak-anak yang dengan kasih sayang orang tuanya sehingga baju mereka rapi, kulit mereka terurus, mereka dalam keadaan kenyang, sementara aku dalam keadaan lapar, aku sebatang kara wahai bapak. Mendengar jawaban anak itu, maka Rasulullah SAW langsung memberikan tawaran, ayyuhas sobi atarda an akuna aban wa Aisyata umman wa aliyan amman wa Hasan wal Husain akhwait. Wahai nak, sukakah kamu kalau aku ini menjadi ayahmu, Ali menjadi pamanmu, Aisyah menjadi ibumu, Sayyidina Hasan dan Husain menjadi kedua saudaramu? Maka ketika itu sang anak mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, akhirnya Nabi bawa ke rumahnya, Nabi rapihkan ya tubuhnya, Nabi bersihkan tubuhnya, diberikan pakaian, kemudian dikenyangkan perutnya. Baru anak itu setelah itu dia bisa bergembira dan berani bercampur dengan anak-anak dan kawan-kawannya yang tadi bergembira. Kemudian sang anak-anak yang melihat anak itu tadi dalam keadaan lesu, kusam, tidak terawat, kemudian berani bercampur dengan mereka, lalu mereka bertanya, tadi kau menangis, tadi kau dalam keadaan tidak bersih tubuhmu, sekarang kau begitu rapi dan harum tubuhmu, siapa yang melakukan ini? Maka saudara, anak itu bilang, betapa hari ini aku tidak bergembira. Kenapa? Karena hari ini Rasulullah menjadi ayah angkatku, Aisyah menjadi ibu angkatku, begitu pula dengan Sayyidina Hasan dan Husain menjadi kedua saudaraku. Saudara hadirin jemaah sekalian, inilah bentuk syafaqatun Nabi lil aitam, cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ketika itu anak-anak bertanya, dan apa yang menyebabkan Rasul bisa seperti itu kepadamu? Maka anak itu bilang, aku bercerita ayahku wafat saat berperang bersama Nabi. Maka ketika mendengar cerita itu, anak-anak teman-temannya pun pada saat itu nangis, dan dalam tangisannya itu sambil mereka mengungkapkan, coba dulu bapak saya mati juga waktu berperang bersama Nabi. Kenapa? Karena berharap diurus, dirawat, diperlakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sekalian, jadi kita kembali, hajat dan permohonan kita ingin dikabul ada pada saat ini kepada mereka anak-anak yatim. Yang pertama, hajat itu tadi ketika ingin kita peroleh berawal dari hati yang lunak, karena dari hati yang lunak kebaikan demi kebaikan tanpa diminta dengan sendirinya kita lakukan. Dari hati yang hidup maka akan menyebabkan segera doa-doa kita digabul oleh Allah. Ketika kita ingin, tiga perkara yang harus kita kerjakan. Yang pertama, Nabi bilang irhamil yatim, sayangi anak-anak yatim sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Kita memperhatikan anak-anak kita, maka perhatikan pula anak-anak yatim. Kita kenyangin perut anak-anak kita, kita kenyangkan pula perut anak-anak yatim. Anak kita ingin pakaian yang bagus, maka berikan pula pakaian bagus kepada anak-anak yatim. Anak-anak kita ingin makanan enak yang lezat, maka begitu pula berikan makanan yang enak dan lezat untuk anak-anak yatim. Jangan pernah kita memilah dan memilih. Ini bentuk yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, agar doa, munajat dan hajat kita digabul oleh Allah, wamsa ra'sa. Setelah kita menyayangi mereka, mengasihi mereka dengan penuh kasih sayang, maka seringlah kita mengusap pala mereka. Karena dengan mengusap pala mereka, insya Allah akan tumbuh sayang kita, akan tumbuh cinta kita, akan tumbuh, bahkan akan ada energi dalam diri kita yang namanya hati kelak akan menjadi hidup. Tapi ingat, hadis itu nggak sampai hanya sekedar wamsa ra'sa, dilanjutkan wa at'imhu min ta'amik, ya kenyangkan perut mereka, santuni mereka, penuhi segala kebutuhan mereka. Insya Allah tiga amalan ini ketika mampu kita laksanakan, Rasulullah SAW menjanjikan yalin qalbuk wa tudrik hajatak,
pasti hatimu menjadi lunak, hatimu menjadi hidup, dan pasti hajat akan kau dapati. Mudah-mudahan ketika di pagi hari ini kita melaksanakan santunan anak-anak yatim kampung halaman kita, insya Allah akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada musibah. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan warga masyarakat yang ada di sini punya perhatian besar kepada anak-anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan orang-orang tua anak yatim, ibu-ibu mereka, semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga amanah dari para suaminya, yakni anak-anak, agar kelak anak-anak ini menjadi anak-anak yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal. Begitu pula mari kita bacakan Fatihah untuk para donatur yang dengan kedermawanan mereka menyumbangkan sebagian rezekinya. Semoga apa yang telah mereka berikan, Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Ala hadiniyah ala manawaina wa ala manawa aslufun as-salihun wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman asa'a alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna hubbal yatama wal masakin. Allahumma ij'alna hubbal yatama wal masakin. Allahumma ij'alna hubbal yatama wal masakin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.